Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauya Yufli dari kelas PJSDB NIM 22604221064. Perkenalkan, nama saya Andar Kuncoro dari kelas PJSDB NIM 22604221028. Perkenalkan, saya Mahmud Nurul Umar, kelas PJSDB NIM 2260421052. Sorotan lain, saudara, seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia setelah mendapat perundungan dari temannya. Berdasarkan hasil temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, korban yang berusia 11 tahun ini kerap kali menerima perundungan dari temannya hingga membuat depresi. Keluarga menyebut korban terlihat murung hingga mengalami sakit 1 minggu sebelum meninggal dunia. Baru-baru ini terjadi kasus perundungan yang dialami anak berinisial FH berusia 11 tahun di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tergolong berat dan kompleks lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis. Dengan landasan ini, KPAI menilai kasus tersebut harus dibawa ke ranah hukum agar tidak terulang di masa mendatang, mengingat anak-anak merupakan apa yang disebut KPAI, peniru ulung. Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat menyatakan telah memeriksa sebanyak 15 orang yang terkait peristiwa perundungan yang disertai tindakan asusila ini. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Jastra Putra, mengaku miris dengan kasus yang menimpa bocah laki-laki kelas 5 sekolah dasar tersebut. Apa yang terjadi pada korban menunjukkan perundungan di kalangan anak-anak semakin berat dan kompleks. Menurut pengamatan, korban setidaknya mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Dugaan itu merujuk pada video berdurasi 50 detik yang tersebar di media sosial. Di video itu, dua pelaku terlihat memegangi kaki kucing, kemudian pakaian si anak dilucuti lalu dipaksa berhubungan badan dengan hewan itu. Jadi, kemaluan si anak kelihatan di video itu, beserta tangan para pelaku. Lalu ada suara-suara tertawa. Hanya saja wajah mereka tidak kelihatan, ujar Jasra Putra kepada Queen Pasaribu yang melaporkan untuk BBJ News Indonesia. Video itu, kata dia, tadinya tersebar di WhatsApp warga kampung setempat hingga kemudian diunggah ke media sosial. Dari situlah perilaku korban berulang. Karena si anak tahu dia viral, dia malu dan mengalami goncangan psikis yang luar biasa sehingga tidak mau makan dan kondisi fisik menurun, kata dia. Apa penyebab korban meninggal? Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Adi Widodo, mengatakan sebelum meninggal korban sempat dirawat di rumah sakit dan dari hasil pemeriksaan medis korban mengalami suspek depression tipoid dan ensefalopati untuk peradangan otak. Karena komplikasi tifus juga ada suspek episode depresi atau gangguan konsultasi kejiwaan, jelas Adi Widodo, dilansir dari Kompas. Namun faktor internalnya karena komplikasi demam, meski petugas medis juga berupaya melakukan upaya, tapi nyawanya tak tertolong saat itu. Suspek tifoid encephalopati dan suspek episode depresi menurutnya disebabkan adanya tekanan psikologis korban sebelumnya. Apalagi seperti keterangan keluarga, korban sempat menjadi target perundungan teman-temannya. Saat berada di rumah sakit, korban mengalami penurunan kesadaran karena masih tidak mau makan dan minum hingga mengalami demam. Keluarganya membawa ke rumah sakit dan sudah tidak sadarkan diri. Dan keluarga sehari sebelumnya berada di rumah mengalami kesamaan yang sudah tidak sadarkan diri. Harus jadi catatan keras pemerintah. Jasra meyakini korban pasti telah mengalami perundungan sejak lama, karena biasanya bullying dilakukan oleh orang-orang yang lebih kuat dengan melakukan teror. Namun, ia mempertanyakan apakah peristiwa di video tersebut
merupakan puncak perundungan masih harus diselidiki pihak kepolisian. KPAI Widya Dasra menyesal karena terlambat mengetahui kasus ini sehingga tak bisa mendampingi dengan cepat korban dan keluarganya. Hal itu pun harus menjadi catatan keras bagi pemerintah bahwa lembaga layanan anak Indonesia belum terlalu kuat bagi keluarga dalam mengakses dan melaporkan insiden perundungan sehingga mereka harus berjuang sendiri. Ia mengaku tak bisa membayangkan bagaimana anak berusia 11 tahun harus menghadapi perundungan yang sangat berat. Pelaku terpapar konten pornografi. Kepolisian daerah Polda Jawa Barat mengatakan telah menyiksa sebanyak 15 orang terkait kasus perundungan yang disertai tindakan asusila yang menimpa bocah FH usai menerima laporan dari Komisi Perlindungan Anak KPAI Tasikmalaya pada Kamis. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut belasan orang itu adalah saksi yang melihat langsung maupun yang mendengar cerita perundungan tersebut, termasuk keluarga korban, tapi kita harus memeriksa dalam beberapa interogasi saja, kata Ibrahim di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat seperti dilansir dari Antara. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Dian Purnomo menuturkan pihaknya akan menerapkan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Komisioner KPAI Jasa Putra berharap polisi melibatkan psikolog anak dalam memeriksa para pelaku, sebab ada kemungkinan mereka terpapar konten-konten pornografi. Kalau dari hasil asesmen mereka terpapar video pornografi, tentu harus dilakukan pendampingan, kata Jasa. Dan kita punya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 yang ini bagi anak yang terpapar pornografi harus diedukasi dan dijelaskan bagaimana reproduksi remaja, bagaimana dampak ketika melakukan sesuatu di usianya, seperti sex education lah, ungkap dia. Dengan begitu berharap perilaku perundungan para pelaku bisa dihentikan. Perundungan ini seperti penyakit menular, kalau tidak di stop bisa kemana-mana, tambah dia. Data KPAI tahun 2022 ada 226 kasus kekerasan fisik psikis termasuk perundungan. Kaitan bully dengan Pancasila. Sila pertama telah menyatakan bahwa setiap bangsa Indonesia harus menganut agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama selalu mengarahkan kepada kebaikan, ketentraman. Pengajaran dari setiap agama yang diakui Indonesia setuju bahwa kekerasan fisik dan mental adalah kegiatan yang tidak dibenarkan serta merupakan suatu perbuatan yang dosa. Apabila seluruh bangsa Indonesia benar-benar mempercayai Tuhan dan menganut agama, maka kasus bully adalah hal yang seharusnya telah selesai sejak lama. Sila selanjutnya, sila kedua mengharuskan bangsa Indonesia untuk memanusiakan kemanusiaan. Maksudnya setiap bangsa Indonesia harus bisa memperlakukan orang lain layaknya manusia, yaitu dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, tidak saling bermusuhan, dan berbuat baik kepada sesama. Karena bully dapat katakan 180 derajat kebaikan dari hal tersebut, maka dengan memahami dan mengamalkan sila kedua, bully dapat diberhentikan dengan sendirinya. Sila ketiga menurut seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam membangun dan mengisi kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang mengenai persatuan yang membangun bangsa dan perpecahan yang melanjutkannya. Oleh karena itu, sudah sangat jelas tindakan-tindakan yang memecah belah persatuan bangsa seperti bully harus diberhentikan. Penerapan masyarakat yang bersatu dan saling bekerja sama yang akan terus membangun dan menjaga keberlangsungan Indonesia. Sila keempat mewajibkan bangsa Indonesia mengikuti pimpinan yang adil dan bijaksana beserta dengan aturan yang mencukupi. Pemimpin-pemimpin dengan wawasan yang luas tentunya akan membuat suatu regulasi atau aturan mengenai bully seringkali mereka melarang keras adanya bully. Sebagai bagian dari mufakat atau aturan dari kepemimpinan, maka secara bertahap bully akan memudar bersama-sama dengan pencegahan aturan pelarangan bully.
Sila kelima, menyeru kepada bangsa Indonesia untuk dapat saling berlaku adil kepada sesama. Sifat rasa keadilan yang ini akan memecah bangsa Indonesia untuk menjauhi hal-hal yang menghancurkan keadilan itu sendiri, tidak terkecuali bully, yang dari setiap aspek bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak adil. Apabila rasa keadilan bangsa Indonesia dapat tumbuh dan terus berkembang, maka bangsa Indonesia akan tidak terpikir sedikit pun bahwa bully akan dilakukan. Tentunya solusi ini perlu untuk diterapkan, mendidik para pembuli dan korban agar berubah, mengaplikasikan suatu sistem yang lebih baik dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mendidik karakteristik banyak orang agar dapat menerapkan nilai Pancasila yang baik dan memerlukan waktu yang lama. Tetapi kita harus menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk segera memecah bully yang ada sekarang. Karena apabila tidak terselesaikan, maka masalah bully akan terus berkelanjutan dan berkembang. Cara mengatasi bully dan tips untuk mencegahnya. Kasus bullying di Indonesia sudah sering sekali terdengar, bahkan ada juga yang berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, menghentikan bullying harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu keluarga maupun sekolah. Bullying harus dihentikan sekarang juga. Mengapa? Karena dampaknya sangat luas sekali, mulai dari prestasi akademis, kehidupan sosial, kesehatan mental, dan fisik anak, hingga keselamatan nyawa anak. Bullying adalah sikap atau perilaku agresif yang secara terus-menerus dilakukan, di mana satu atau kelompok orang dalam posisi berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan, atau memaksa individu lain dengan maksud menyakiti korbannya secara fisik maupun emosional. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying atau biasa juga disebut dengan perundungan adalah tindakan mengganggu, mengusik, terus-menerus dan menyusahkan. Jadi perundungan atau bullying tidak hanya sebatas gangguan secara fisik, tetapi juga mental atau emosional. Oleh karena itu, banyak pihak seperti orang tua, guru, atau masyarakat luas harus memahami apa itu bullying. Hal itu bertujuan supaya tindakan perundungan atau bullying dapat dihindari. Cara mengatasi bullying di sekolah. 1. Deteksi tindakan bullying sejak dini. Sebagai calon seorang guru, kita harus peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Jangan sampai hal yang menyebabkan siswa tidak nyaman atau bahkan membahayakan siswa terjadi secara terus-menerus. 2. Memberikan sosialisasi terkait bullying. Hal penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, pegawai tata usaha, security, bahkan tenaga kebersihan juga perlu diedukasi tentang hal ini. Jika semua yang memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya, dan juga bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di sekolah. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster anti-bullying, menyajikan pesan anti-bullying dalam pembelajaran, atau ketika kepala sekolah atau guru memberikan amanat pada saat upacara bendera. 3. Memberikan dukungan kepada korban. Solusi bullying yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan kepada korban bullying. Korban bullying biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungan di mana ia mengalami bullying. Oleh karena Oleh karenanya, tunjukkan bahwa guru dan teman-temannya peduli akan dapat membantu korban bullying merasa aman kembali. Jangan lupa untuk bekerja sama dengan orang tua sehingga korban bullying dapat hidup normal kembali. 4. Membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Mengatasi orang yang melakukan bullying juga harus dilakukan sebagai langkah menghentikan tindakan atau sikap bullying. Selain korban, pelaku juga harus diberikan treatment supaya tidak terus berulang. Perlu bagi guru dan juga sekolah membuat peraturan yang ketat tentang bullying. Peraturan-peraturan ini bisa dimulai dari level peraturan kelas hingga peraturan sekolah. 5. Memberikan teladan atau contoh yang baik. Bullying pada anak sering terjadi karena mencontoh orang-orang di sekitarnya. Sebagai guru, maka guru kita harus sangat berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata.
Jangan sampai suka memberikan hukuman verbal yang tanpa disadari sudah masuk dalam kategori pembulian. Hal ini tentu akan dicontoh oleh siswa-siswanya. 6. Mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Bentuk perlawanan terhadap tindakan perundungan tidak harus dengan cara kekerasan atau melakukan hal yang sama dengan pembulian. Salah satu cara melawan bullying adalah dengan berani melapor tindakan bullying terhadap gurunya. Dengan begitu, guru dari pihak sekolah akan dapat segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembulian. 7. Membantu pelaku menghentikan pelaku buruknya. Bullying merupakan contoh perilaku buruk. Guru pintar wajib membantu pelaku bullying untuk menghentikan perilaku buruknya, apalagi mengucilkan mereka. Selain korban, pelaku juga membutuhkan penanganan supaya tidak melakukan pembulian. Ajarkan pada mereka bersimpati dan berempati pada orang lain. Selain itu, memberikan juga pengetahuan bahaya pembulian terhadap korban-korbannya. Dampak bullying bagi korbannya sangatlah dahsyat. Beberapa contoh dampak bullying antara lain depresi dan gangguan kecemasan, merasa sedih dan kesepian, jadinya perubahan pola tidur dan makan, berkurangnya ketertarikan terhadap aktivitas yang sebelumnya disenangi, masalah kesehatan, hingga menurunnya prestasi akademis. Bagi pelaku, dampaknya bisa sampai pada kriminalitas. Nah, berpintar, yuk kita hentikan segala bentuk perundungan di sekitar kita. Sekian review kasus dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.